Ketemu Sayyidina Khidir, kemudian dikatakan, saya mau berguru sama kamu. Oh, kamu mau berguru sama saya Musa? Iya, saya mau berguru. Tapi kan kamu sudah jadi nabi. Gak apa-apa, yang penting saya menjadi orang yang alim. Kalau disebutin ceritanya ini bakal sampai subuh lagi ini, satu hari. Cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir panjang. Nanti Nabi Khidir melubangi daripada kapalnya orang, membunuh anak kecil, dan juga membangun suatu rumah yang udah hampir roboh, direnovasi. Ceritanya ini disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Jadi yang mau kelanjutan ceritanya silahkan baca Al-Kahfi hari ini, mumpung hari Jumat. Mumpung hari Jumat memang waktunya pas untuk membaca surat Al-Kahfi. Sekalian baca terjemahannya. Di situ ada ceritanya Nabi Musa bertemu dengan Khidir. Bertemu dengan Nabi Khidir. Ini tadi asas yang pertama adalah kita harus memiliki ilmu. Siapapun kita, berapapun usia kita, apapun jabatan kita, dan apapun titel kita, harus menuntut ilmu agama. Ya, harus rakus akan ilmu agama. Meskipun sudah alim, namanya orang perlu untuk ilmu, setidaknya mengulangi daripada apa yang dia pelajari supaya lebih tercerna lagi daripada ilmunya. Kemudian yang kedua, supaya kita ini bisa taat dan diterima ketaatan kita oleh Allah, yang kedua adalah memperbanyak daripada lapar. Memperbanyak daripada lapar. Momen bulan Ramadan ini kita puasa semua. Di bulan Ramadan kita semua puasa, Pak. Diteruskan. Jangan sampai kita stuck ada di bulan Ramadan aja. Jangan cuman berhenti di bulan Ramadan aja. Puasa sunnah. Meskipun jarang-jarang. Senin, Kemis, ya kan? Ayyamul Bid. Nanti ada Sid Syawal, 6 hari di bulan Syawal sunnah. Nanti ada puasa Arafah, ada puasa Tarwiyah, ada puasa Asyura, ada puasa Tasu'a. Dilaksanakan daripada itu tersebut. Karena selain daripada puasa mempersehat daripada badan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian akan sehat badannya. Selain daripada itu, puasa juga dapat membersihkan hati dan juga menjadikan amalan kita ini, taatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bisa digabulkan, semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, jauhin orang-orang jelek. Jangan kumpul dengan orang-orang yang jelek. Bukan jelek mukanya, bukan jelek daripada baunya, tapi hindari orang-orang yang jelek, jelek perangainya, jelek sifatnya. Karena orang yang jelek ketika kita duduk bersamanya, maka orang yang jelek tersebut akan mempengaruhi hati kita. Hati kita akan menjadi hitam, hati kita akan menjadi keras untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita keras dan menghitam, di situ Allah tidak akan menerima daripada amalan kita. Kenapa? Innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsadikum, walakin yanduru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada mukamu, tidak melihat daripada bentuk jasadmu, tidak melihat jabatanmu, tidak melihat hartamu, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat hatimu. Ketika hatimu sudah baik, maka Allah akan berbuat baik kepadamu. Ketika hatimu jahat, Allah juga akan jahat kepadamu. Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hatinya jelek. Nah, hati-hati. Resep supaya hatinya enggak jelek, jangan kumpul orang jelek supaya tidak berpengaruh. Ibaratkan kita berteman dan juga sering kumpul dengan orang yang menjual bangkai, otomatis kita juga bau bangkai. Kalau kita kumpul dengan orang yang menjual minyak wangi, otomatis kita juga akan bau wangi, meskipun nggak beli. Kadang dikasih tester, oh enak, oh ya ini, meskipun nggak beli, wangi. Kadang dikasih tester, dikasih apa namanya, cobaan, uji coba, dikasih, oh iya enak, sahab ke badan,
lumayan wangi, kan? Gratis. Kemudian yang terakhir adalah keikhlasan. Paling penting ini kuncinya ini. Tadi ada pondasi, kemudian ada tiang-tiang, ini sekarang finishingnya gimana? Ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, finishingnya kita berikan ikhlas dalam hati, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita beramal supaya dilihat manusia. Jangan kita beramal karena pengen dipandang oleh manusia. Nanti di hari kiamat ada dua golongan orang yang ahli ibadah. Ada yang ahli ibadah kepada Allah, ada yang ahli ibadah untuk manusia. Jadi ibadahnya dua, ada yang untuk Allah, ada yang untuk manusia. Sama-sama ahli ibadah, sama-sama golongan orang ahli ibadah, tapi beda jurusan. Yang satu jurusannya ke Allah, yang satu jurusannya ke manusia. Nanti sama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang jurusannya ke manusia, sini, bilang gitu sama Allah, sini, kamu ibadah supaya apa? Oh, pada hari itu nggak bisa bohong, Pak, karena Engkau ya Allah. Nggak bisa bohong, nggak bisa. Hah? Karena nanti tangan, kaki, mulut, lisan semuanya ngomong, saya ibadah ya Allah, digunakan ibadah untuk supaya dipandang oleh manusia, supaya dipuji oleh Pak Karno, gitu, dipuji oleh Pak Jokowi misalnya. Nah, bahaya. Ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, jangan minta pahala dari saya, jangan minta surganya saya, minta surganya Pak Jokowi, minta surganya Pak Karno, minta daripada apa yang dimiliki oleh dia. Begitu kan sama Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan karena Allah, tidak ikhlas karena Allah, dicaci sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi finishingnya kita tutup dengan ikhlas. Ketika kita ikhlas dalam beramal, maka di situ Allah Subhanahu wa taala menerima, ya kan? Menerima daripada amal ibadah kita. Ketakwaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tadi udah dipondasikan, diasaskan atas ilmu agama. Kemudian kita ini dengan hati yang bersih. Caranya gimana? Dengan dua tadi, membersihkan hati dengan memperbanyak puasa, dan yang kedua dengan apa tadi? Memperbanyak puasa dan tidak kumpul sama orang yang jelek. Ini. Kemudian finishingnya dengan hati yang ikhlas, dibungkus dengan hati yang ikhlas. Ketika itu semua sudah dicapai, maka ketaatan orang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian kajian hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua di hari ini, besok, dan juga InsyaAllah selamanya menjadi manfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.